Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dengarkan melalui nas khotbah ini sesungguhnya adalah inti dari kabar baik tentang keselamatan kita, sekaligus yang membuat iman kekristenan berbeda dari segala iman kepercayaan yang ada di dunia ini. Sekaligus mengapa kekristenan atau iman kekristenan perlu dan harus hadir di tengah-tengah segala macam kepercayaan yang ada di dunia ini. Agama-agama di dunia mengajarkan berbuat baiklah supaya kamu beroleh keselamatan. Tetapi iman kekristenan, kabar baik yang sampai kepada kita justru mengatakan tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Kita dibenarkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan atau usaha kita. Untuk memahami ini Bapak Ibu Saudara, memang kita harus dihantar oleh sebuah pertanyaan yang mungkin pertanyaan ini sudah klasik, namun memang sangat tajam untuk menolong kita memahami kabar baik tentang keselamatan kita. Pertanyaan itu adalah, jika kamu meninggal dunia hari ini, apakah kamu yakin pasti masuk surga? Yang yakin boleh tunjuk tangan dulu dengan kanannya. Yang belum yakin tunjuk tangan dengan kirinya. Yang tidak tahu angkat tangan seperti orang yang menyerah. Memang terhadap pertanyaan yang satu ini, pengalaman saya pun menyampaikan pertanyaan ini di berbagai tempat ke semua jemaat yang saya layani. Saya temukan 4 jawaban. Yang pertama, ada jawaban yang mengatakan, saya tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Karena dia melihat dirinya adalah orang berdosa. Karena dia melihat dirinya tidak cukup baik untuk layak diselamatkan. Karena dia lemah. Hari Minggu ke gereja beribadah, tapi hari Seninnya dia kembali melakukan dosa. Seperti itu terus. Lalu dia menyimpulkan, saya tidak mungkin masuk surga. Tapi ada juga yang mengatakan saya tidak tahu. Bahkan mengatakan itu kan urusan Tuhan, itu rahasia ilahi. Orang yang berkata seperti ini sebenarnya juga termasuk kepada golongan yang tidak yakin. Tapi ada juga yang mengatakan yakin. Tapi yang yakin ini dua juga. Yang pertama, dia mengatakan yakin karena dia merasa hidupnya sudah lebih baik dari orang lain. Dia merasa telah melakukan banyak hal yang baik di hadapan Tuhan. Ini termasuk orang Yahudi yang kita temukan dalam nats ini. Ini adalah ciri orang Farisi yang kita baca dalam Alkitab, di mana mereka menganggap dia sudah lebih baik dari orang lain, bahkan menganggap orang lain adalah bangsa pendosa. Dia adalah bangsa Yahudi yang layak diselamatkan, yang layak dibenarkan di hadapan Tuhan. Tetapi yang keempat, ada juga yang mengatakan yakin karena dia memang sungguh-sungguh telah memahami dan mempercayai bahwa Yesus datang
untuk menyelamatkan dia. Yang dia andalkan adalah Yesus sendiri. Orang yang menghitung kebaikannya, yang mengatakan ya baik karena kebaikan dia sudah lakukan, itu adalah orang yang akhirnya jatuh kepada kesombongan rohani. Dia menganggap boleh layak di hadapan Tuhan karena telah melakukan banyak kebaikan dalam hidupnya, tanpa menyadari betapa berdosanya dia di hadapan Tuhan. Namun kabar baik yang sampai kepada kita melalui nats ini adalah kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus, bukan karena telah menuruti hukum Taurat. Kita diselamatkan karena percaya kepada Yesus, bukan karena telah menuruti hukum Taurat. Orang Yahudi, orang Farisi menganggap mereka akan diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi Paulus sendiri yang termasuk orang Yahudi sampai kepada kebenaran bahwa kita diselamatkan karena percaya Yesus, bukan karena telah menuruti hukum Taurat. Itulah sebabnya pada ayat 16 dikatakan tadi, tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Kebenaran ini bukan hanya untuk orang Kristen. Kebenaran ini berlaku universal. Kalau dikatakan tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus, itu artinya semua orang dari segala bangsa, dari segala aliran kepercayaan yang ada di dunia ini tidak akan dibenarkan melalui apa yang dia perbuat, tetapi hanya dapat diselamatkan melalui Yesus Kristus Tuhan. Apakah kebenaran ini berlaku universal? Ya. Karena apa? Kita perlu memahami kabar buruk yang menimpa umat manusia. Jadi memahami kabar baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu pertama memahami kabar buruk yang menimpa kita dan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Kabar buruk yang telah menimpa seluruh umat manusia di dunia ini adalah yang pertama, bahwa manusia termasuk kita, Anda dan saya adalah orang-orang berdosa. Betapapun baiknya seseorang, sesungguhnya dia adalah orang berdosa, dan upah dosa yang dia lakukan adalah maut, neraka selamanya. Kabar buruk yang kedua adalah bahwa manusia berdosa itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, karena tuntutan Allah adalah sempurna. Kita tidak pernah boleh melakukan tuntutan Allah secara sempurna. Bahkan hukum Taurat yang ke-10 saja kita tidak boleh melakukannya secara sempurna. Bisa saja kita lolos titah pertama, kedua, ketiga, keempat, tapi kita gagal pada titah kelima. Kita lolos dalam titah 6, 7, 8, tapi kita gagal pada titah ke-9. Kebenaran Allah mengatakan, sekalipun seseorang dapat melakukan semua hukum Taurat, tetapi lemah dalam satu hal, dia bersalah kepada seluruhnya. Kalau di sekolah kita hanya salah satu saja, kita mendapat nilai 90 paling tidak. Tapi di hadapan Tuhan, bicara tentang kebenaran, ketika kita tidak boleh melakukannya sempurna, nilai kita tetap 0. Itulah menjadi bukti bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu bagaimana kita boleh selamat? Mustahil kalau dengan cara manusia.
Itulah sebabnya dikatakan tidak ada orang yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman kepada Yesus. Tuhan Allah peduli dengan penderitaan kita. Tuhan Allah peduli dengan nasib kita yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Makanya Tuhanlah datang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang lahir di Betlehem. Tapi tujuannya adalah satu, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan semua orang berdosa yang mau percaya kepadanya. Ingat, ketika dia disalibkan, Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Apa maksudnya sudah selesai? Bahwa hutang dosa kita telah diselesaikan oleh Yesus melalui kematiannya. Hukum dosa kita telah dibayar lunas oleh Yesus karena dia telah menanggungnya. Yang seharusnya ditimpakan kepada kita, tapi Tuhan Allah telah menimpakan semuanya kepada Yesus. Oleh karenanya kita selamat. Kita tidak dihukum lagi. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan dihukum lagi, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kabar baik yang selalu kita ucapkan ketika kita membaca Yohanes 3 ayat 16. Boleh sama-sama kita menghafalkannya dua ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini Yesus sendiri yang mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lebih jelas lagi kita boleh baca pada Yohanes 6 ayat 47. Mari kita baca secara bersama-sama dua ayat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia beroleh hidup yang kekal. Ini juga dikatakan oleh Yesus, sampai memakai kata sesungguhnya. Tidak main-main, serius, bahwa orang yang percaya memiliki hidup yang kekal. Saya mau bertanya kepada kita semua di sini, apakah Bapak Ibu Saudara-saudari percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat? Masih satu orang yang percaya. Saya tanya kembali, apakah Bapak Ibu Saudara-saudari percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat? Amin, semuanya percaya. Firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang percaya akan beroleh hidup yang kekal, tidak akan binasa. Sesungguhnya mereka telah memiliki hidup yang kekal. Saudara yang percaya, saya yang percaya, kita yang sudah percaya telah dikaruniai Tuhan hidup kekal, pengampunan dosa, kelepasan dari maut. Itu dianugerahkan, bukan hasil capaian kita. Kalau agama-agama di dunia mengajarkan mereka sedang memanjat untuk boleh masuk surga, tapi iman Kristen mengatakan tidak mungkin kita meraihnya dengan usaha kita. Syukur kepada Tuhan, karena Tuhan mau menganugerahkan kepada kita, orang berdosa yang tidak layak menerima, tetapi Tuhan layakkan ketika kita mau percaya kepadanya. Itulah yang Martin Luther katakan, sola gratia, sola fide, sola scriptura. Sola gratia maksudnya hanya oleh karena anugerah kita boleh diselamatkan, bukan usaha, bukan pekerjaan kita. Sola fide maksudnya hanya dengan iman kita kepada Yesus kita beroleh keselamatan itu. Iman itu ibarat tangan yang terbuka menerima anugerah Tuhan. Sola scriptura itu artinya hanya Alkitab sumber kebenaran. Alkitab yang mengajarkan kepada kita, dan itu adalah kebenaran. Martin Luther mengatakan ini atau merumuskan ini dengan kalimat yang cantik. Dia berkata seperti ini,
tidak ada satupun perbuatan, mulai dari sunat hingga mengasihi sesama seperti diri sendiri, yang dapat membuat kita benar di hadapan Allah. Hanya Yesus Kristuslah yang mengampuni dosa dan menyelamatkan. Dan siapapun yang menaruh iman dan kepercayaannya kepada Yesus sebagai pengampun dosa akan dibenarkan di hadapan Allah. Ini kabar baik tentang keselamatan kita, yang tidak semua orang Kristen memahaminya dengan benar, sehingga hidupnya terkadang mengalami frustrasi karena dia tidak sanggup menjadi orang yang sempurna. Terkadang orang jatuh kepada kesombongan rohani, merasa dia sudah cukup baik di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan telah mengatakan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya, tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya mau kembali kepada pertanyaan yang pertama tadi, Bapak Ibu. Jika Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Boleh tunjuk tangan yang sudah yakin.